Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kelompok mini riset kami, yaitu yang merangkutakan Agnes Siburian, Berliana Natalia Mamulang, Monika Triana Pute, Neri Talenta Simanjuntak, dan juga Saskia Syahwatan. Baik, buat pembahasan yang pertama, kami persilakan buat Agnes. Baik, pembahasan yang pertama akan saya jelaskan yaitu penelitian di Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Yang pertama, asal mula desa atau secara historis. Bersumber dari kata garugu yang artinya batu. Pemerintah dipimpin dengan sebutan hapung. Yang kedua, kondisi demografi penduduk berdasarkan usia, etnik atau jumlah. Penduduk di wilayah Garoga memiliki etnik atau suku yang beraneka ragam yang mayoritas penduduknya yaitu etnik Batak Toba. Jumlah penduduk di wilayah Garoga yaitu 420 kakak dengan kepadatan penduduk 159,35 km. Selanjutnya, potensi desa. Potensi yang terdapat di Desa Garoga yaitu kekayaan alamnya. Yang kedua, penelitian di Desa Garoga dilihat dari kelompok sosial. Kelompok sosial yang ada di wilayah ini yaitu kelompok pemberdayaan keluarga atau PKK, kelompok usaha masyarakat dan Karang Taruna, pemberdayaan keluarga atau PKK, kelompok usaha masyarakat dan kelompok usaha masyarakat. Selanjutnya, budaya ekonomi masyarakat. Rata-rata mata pencaharian seperti menjadi petani atau pekebun, pegawai negeri, pegawai honorer, pedagang, dan pekerjaan lainnya. Kearifan lokal masyarakat yang masih dijalankan di Desa Garoga yaitu menyelenggarakan adat-adat seperti menyelenggarakan upacara adat untuk pernikahan, kematian, ataupun kelahiran. Permasalahan sosial yang ada di Desa Garoga merupakan bahwa di desa ini dikategorikan sebagai desa yang aman dari permasalahan atau konflik. Akan tetapi pada minggu yang lalu ada ditangkap pengguna narkoba tetapi bukan masyarakat di Desa Garoga. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya serahkan kepada moderator. Baik, penjelasan yang kedua dijelaskan oleh saudara Monika. Baik, saya sini akan menjelaskan tentang penelitian di Kelurahan Dataran Tinggi. Asal mula desa yang pertama berasal dari kota Binjai di mana terdiri dari 5 kecamatan dan kondisi demografi penduduk berdasarkan usia, etnik, dan jumlah. Penduduk di area dataran tinggi etnis yang beraneka yang di mana Batak, Toba, dan Jawa. Jumlah penduduknya yaitu 5.673 jiwa dengan 1.284 kakak. Potensi desa. Perkembangan ekonomi di kelurahan ini yaitu industri, perdagangan, dan home industri. Dan ada juga pertokohan, dan tidak hanya terdapat toko-toko, tetapi juga terdapat gedung pembelajaran daerah dataran tinggi. Yang pertama yaitu rumah sakit dan gedung sekolah. Kelompok sosial di Kelurahan Dataran Tinggi. Kelompok sosial yang terdapat di daerah dataran tinggi yaitu bidang pendidikan yaitu IPK. Kegiatannya itu gerakan untuk menjaga melestarikan. Yang berdasarkan etnis yaitu komunitas Batak Toba Bersatu. Kegiatannya itu apabila terjadi kemalangan seperti berduka atau kematian, mereka membantu membuat tenda dan menyediakan mobil ambulans. Pada agama contohnya STM atau pertanian dan kajian ibu yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kegiatannya itu saling membantu apabila ada acara. Dan terdapat juga Karang Taruna. Contoh Karang Tarunanya itu pemuda seperti usaha kerajinan tangan dan kebersihan lingkungan. Budaya ekonomi masyarakat dataran tinggi. Mata pencarian yang terdapat di daerah dataran tinggi yaitu beraneka ragam, seperti berdagang, yaitu pedagang sayuran dan buah-buahan. Dan terdapat juga sebagai berprofesi seperti guru, polisi, perawat, dan TNI. Di daerah dataran tinggi juga terdapat bekerja di pabrik seperti pabrik tempe dan pabrik plastik. Budaya ekonomi. Mata kearifan lokal yang masih ada di dataran tinggi yaitu ada pesta pernikahan dan acara kematian, karena jika suku masih menjalankan upacara ada pernikahan dan kematian seperti pada acara pernikahan masih ditemukan rokok dan alat musik, dan pada
acara kematian dia masih mempergunakan yaitu undang. Permasalahan sosial yang terjadi di daerah yang tinggi yaitu narkoba dan pencurian. Yang kemarin ada 10 orang tertangkap narkoba. Jenis narkoba yang digunakan yaitu sabu-sabu yang ditangkap di suatu kafe yang penggunanya anak pemuda. Soal pencurian yang terjadi yaitu dengan setiap bulannya pencurian itu sering terjadi di daerah persimpangan seperti mencuri kereta dan motor. Daerah dataran tinggi juga terdapat kenakalan remaja seperti kenakalan balap liar atau geng motor yang membuat keributan. Kenakalan ini menggunakan narkoba yang sering terjadi perkelahian antar teman. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, penjelasan yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Neri Talenta Simanjuntak. Baiklah, di sini saya terima kasih sebelumnya kepada moderator karena memberikan saya waktu dan tempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penelitian yang saya lakukan di desa saya, yakni di Kelurahan Tapianuli 2. Yang pertama itu asal usul Kelurahan Tapianuli 2. Tapianuli 2 adalah yang berada di Kecamatan Tapianuli, Kabupaten Tapianuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dulu di tempat ini pertama kali dibuka atau yang pertama kali yang menempati ini adalah kelompok Utagalung Harea, dan yang memimpin kelompok tersebut yaitu yang bernama Ombang Utagalung, yang sering disebut di daerah kami itu Sipuka Huta. Ombang Utagalung diangkat sebagai ketua adat di tempat ini, di mana tugasnya adalah setiap ada pesta maupun acara-acara adat yang dilaksanakan di desa kami ini, Sipuka Huta itu harus wajib datang. Dan hingga saat ini tugas tersebut dilaksanakan atau dibebankan kepada pewarisnya, yaitu anak-anak dari si Sipuka Huta tersebut. Selanjutnya itu kondisi demografi penduduk Kelurahan Tapianuli 2. Saat ini terdapat beragam masyarakat di Kelurahan Tapianuli 2 ini, dan sudah bercampur, yakni beberapa suku. Misalnya itu suku Nias, Batak Toba, Melayu, Cina, dan Jawa. Akan tetapi yang paling dominan di daerah kami ini adalah suku Batak Toba. Kepadatan penduduk di Tapianuli 2 ini yakni sekitar 299,24 per kilometer kuadrat. Dengan luas wilayahnya itu 83,01 km kuadrat, dengan memiliki penduduk 24.840 jiwa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, tercatat mayoritas masyarakat Tapianuli itu yang menganut agama Kristen, yakni dengan jumlah 60,18%, dilanjut dengan agama Islam yaitu 39,62%, dan sebagian kecilnya lagi menganut agama Buddha dan sekitar 0,16%. Selanjutnya itu potensi yang dimiliki Kelurahan Tapianuli 2. Yang pertama itu potensi kelautan dan perikanan. Kelurahan Tapianuli 2 itu memiliki laut yang luas dan banyak terdapat berbagai macam ikan. Misalnya itu udang, ikan tuna, cumi-cumi, kepiting, ikan belana, dan ikan marang, dan banyak lagi jenis ikan yang terdapat di laut di Kelurahan Tapianuli 2. Selanjutnya itu potensi pertanian dan perkebunan. Selain potensi dari laut, potensi lainnya adalah pertanian dan perkebunan. Mengingat daerah Kelurahan Tapianuli 2 ini mempunyai tanah yang subur, sehingga hampir seluruh masyarakat Kelurahan Tapianuli 2 ini berprofesi menjadi seorang petani. Selanjutnya itu potensi pariwisata. Potensi yang terdapat di Tapianuli 2 ini adalah tempat wisata, karena di sekitar Kelurahan Tapianuli ini terdapat beberapa pulau-pulau yang dijadikan sebagai objek wisata. Salah satunya yang paling terkenal adalah Pulau Musala. Pulau Musala merupakan tempat destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Dengan adanya pariwisata yang datang ke Pulau Musala, maka perekonomian masyarakat juga meningkat. Itu disebabkan dengan
sampai ke tempat ini dibutuhkan perahu ataupun kapal laut, sehingga para wisatawan wajib untuk menyewa perahu tersebut, dan uangnya itu termasuk ke dalam penambahan atau peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu kelompok sosial. Kelompok sosial di daerah ini salah satunya diantaranya adalah kelompok arisan semarga. Contohnya arisan Peparan Simanjuntak dan marga-marga lainnya. Selain itu dalam bidang keagamaan yakni terdapat kelompok-kelompok sosial yakni pengajian dan Puma Remaja Naposo Bulung. Kelompok atau kumpulan para remaja Naposo Bulung pemudi di gereja. Selanjutnya itu kearifan lokal. Kearifan lokal yang terdapat di Kelurahan Tapenuli 2 itu masih ada, yakni kearifan lokalnya yaitu Marsida Pari, Patangan atau larang-larangan, dan acara-acara adat lainnya seperti Mangukal Holi, adat Mangulosi, dan masih banyak lagi acara adat tersebut. Selanjutnya itu permasalahan sosial di daerah ini atau di daerah Kelurahan Tapenuli ini masih banyak terdapat masalah-masalah sosial yang sering terjadi di kelurahan ini. Salah satunya itu pencurian dan kenakalan remaja. Dan kedua hal ini adalah yang paling sering terjadi di Kelurahan Tapenuli ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Saskia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan penelitian saya, yaitu di Kelurahan Binjai, Kecamatan Denai. Yang pertama, asal mula wilayah. Menurut informan dan masyarakat setempat, karena wilayah tersebut merupakan daerah kota, jadi tidak ada cerita yang membenarkan bagaimana cerita asal mula daerah tersebut. Selanjutnya yaitu kondisi demografi penduduk berdasarkan usia, etnik, dan juga jumlah. Di daerah ini penduduknya memiliki suku atau etnik yang sangat beragam, akan tetapi mayoritas masyarakatnya yaitu etnik Batak Toba yang beragama Kristen. Di lingkungan ini sendiri memiliki jumlah keluarga sebanyak kurang lebih 900 keluarga. Selanjutnya itu kelompok sosial di Kelurahan Binjai. Terdapat banyak kelompok sosial di wilayah lingkungan ini, yaitu kelompok pemuda yaitu IPK atau Ikatan Pemuda Karya, AMPI, dan banyak lagi. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan yang positif diantara menjaga keamanan dan ketentraman wilayah. Kelompok lain di bidang agama yaitu kelompok gereja seperti Pemuan Naposo atau Perkumpulan Remaja Gereja, STM, dan banyak lagi perkumpulan marga lainnya yang membentuk kelompok seperti ini. Kelompok lainnya yaitu kelompok sosial di sekitar tempat tinggal, di mana terdiri dari remaja hingga orang dewasa. Selanjutnya yaitu budaya ekonomi masyarakat di Kelurahan Binjai. Budaya ekonomi dalam hal mata pencarian atau pekerjaan di lingkungan penelitian saya ini yaitu beragam dan sudah tergolong maju karena berada di kota, seperti berprofesi sebagai guru, polisi, dokter, pegawai, dan buruh pabrik. Sudah jarang ditemukan yang bermata pencarian tradisional seperti petani dan nelayan. Selanjutnya yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal yang masih dijalankan di Kelurahan Binjai yaitu ada acara kematian seperti Mangukal Holi dan serangkaian acara yang mengiringi prosesi acara tersebut. Selanjutnya yaitu permasalahan sosial. Permasalahan yang paling marak yaitu masalah narkoba dan perjudian, di mana cukup banyak anak muda yang terjerumus dalam narkoba di lingkungan ini. Masalah lainnya yaitu perjudian, karena banyaknya masyarakat yang membuka warung-warung yang menyediakan minuman. Tempat ini dijadikan tempat bermain judi oleh anak muda dan orang tua. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan saya sendiri mengenai hasil penelitian di Desa Sitinjo, Kecamatan Silikalang, Kabupaten Diri. Asal mula Desa Sitinjo. Pada zaman dahulu, orang yang pertama kali memegang ataupun mendirikan Desa Sitinjo ini
adalah nenek dari sumber ataupun informan, yaitu Abdul Thalib Kudadiri yang neneknya bernama Kanal Kudadiri dan zaman dulunya masih dinamakan kepala oleh Belanda. Awal dari desa Setinjo ini bahwa pada zaman dahulunya desa ini masih merupakan hutan dan belum ada permukiman. Dan pada sekitar tahun kurang lebih 1800-an, nenek dari informan ini diangkat sebagai kepala desa di desa Setinjo ini. Dan yang mengangkat beliau menjadi kepala desa adalah orang Belanda. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, datanglah para nenek ataupun orang dari Toba yang bermarga dari Boru, Siombing, Siburian, Sinaga, Syarpuri. Dengan semakin banyak keluarga yang datang, mereka membentuk kerjasama untuk membuka lahan pertanian dan persawahan untuk mengembangkan desa Setinjo yang dibantu oleh orang Belanda. Dan hasil yang diperoleh dari masyarakat desa ini dibagikan kepada masyarakat yang ada di desa Setinjo. Sedangkan para Belanda pada dulunya membantu memberikan garangan ataupun pengajaran kepada masyarakat yang ada di desa Setinjo untuk menanam di lahan pertanian mereka. Baiklah, adapun kondisi demografi penduduk berdasar usia etnik, jumlah desa ini memiliki 3 dusun, yang dimana memiliki agama yang berbeda-beda juga. Yang ketiga, potensi desa. Adapun potensi desa yang ada di desa Setinjo adalah 1. Potensi sumber daya alam, 2. Potensi sumber daya manusia, 3. Potensi kelembagaan, 4. Potensi prasarana dan sarana, dan yang 4. Potensi prasarana dan sarana. Kelompok sosial desa yang ada di desa Setinjo adalah adapun kelompok sosial yang terdapat di desa Setinjo adalah PKH atau yang dinamakan Program Keluarga Harapan, yang dimana kelompok sosial ini adalah program pemberian bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu, dan kelompok sosial lainnya adalah PPKK atau yang dinamakan dengan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang dimana yang dikelola oleh ibu-ibu yang ada di desa Setinjo ini. Adapun tujuan dari gerakan ini dibuat adalah untuk memberdayakan keluarga untuk mendapat peningkatan kesejahteraan menuju terwujudnya suatu keluarga yang beriman kepada Tuhan Yang Maha, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, sejahtera, dan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Budaya ekonomi masyarakat yang ada di desa Setinjo. Mata pencaharian yang terdapat di daerah desa Setinjo adalah berbagai jenis seperti dagang, mata pencaharian petani, sebagai buruh, polisi, kesehatan seperti perawat atau dokter dan bidan. Adapun kearifan lokal yang masih ada hingga saat ini adalah acara adat istiadat seperti acara yang di mana menggunakan pulau sebagai sumber kearifan yang dari dulu hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat yang ada di desa Setinjo. Adapun permasalahan sosial yang sering sekali terjadi di desa Setinjo ini adalah mengenai konflik antara keluarga, yaitu masalah pembagian warisan. Di desa ini, masalah pembagian warisan ketika orang tua sudah meninggal bisa dikatakan sulit untuk diatasi, yang dimana sesama pihak keluarga saling beradu siapa yang paling besar warisannya. Bahkan pernah terjadi kekerasan dari keluarga yang satu dengan yang lain sampai permasalahannya kepada polisi karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Baiklah, adapun kesimpulan yang kami ambil dari mini riset kami ini, desa merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat tempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam hal ini, alat ini cukup bagi hak asal apa saja potensi yang dapat daerah, apa saja adalah apa saja yang ada di lokal yang membutuhkan lokasi daerah yang disebut Garoga, Jog, Kelurahan Datang Tinggi, Kelurahan Tapian Nauling, dan Kelurahan Cicek, Adapun persamaan dari yang pertama, pada bagian kelompok sosial yang sebagai petani, walaupun di kota jarang, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai petani dan juga terdapat profesi sebagai buruh, polisi, tentara, dan perawat. Ketiga, pada bagian kearifan lokal, yaitu pelaksanaan adat, alat musik, dan ulos yang digunakan pada pernikahan serta orang meninggal. Keempat, pada bagian permasalahan sosial, yaitu
masalah narkoba, pencurian, dan kenakalan remaja. Adapun perbedaan yang kami dapat dari desa ini, pertama dari tingkat kondisi demografis penduduk dan kondisi desa di setiap desa memiliki perbedaannya, seperti data penduduk dan potensi desa dan kota memiliki perbedaan sebab kota tidak ditemukan potensi dari alam.